Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel 3 Mas. Kali ini saya akan membahas tentang Timnas. Jadi proses pembentukan Timnas itu harus dilalui dengan proses yang benar di liga-liganya dulu. Liga mulai pembinaan usia dini, kemudian ada kompetisinya sendiri pra usia, terus kemudian Liga 2, Liga 3, dan Liga 1-nya tidak ada mafia, tidak ada pengaturan skor dan sebagainya. Itu akan membentuk timnas yang kuat. Dan saran saya bagi pemain-pemain yang sudah kualitasnya bagus, alangkah baiknya kalau PSSI ini memfasilitasi mereka untuk bermain di luar negeri supaya teknik dan skill maupun mentalnya tambah meningkat. Itu harapan saya. Sekarang untuk pembentukan timnas, saya berpijak kepada negara Jerman. Kenapa negara Jerman? Karena negara Jerman ini dia terkenal dengan organisasi yang baik, ya, kolektivitas organisasi permainan yang baik, tidak individu, dan bisa sukses menjadi juara. Saya tidak mengacu kepada Brasil yang juara dunia berapa kali lebih banyak, Inggris, Argentina, karena kalau di Brasil itu terus terang aja, ibu-ibunya di sana sudah pinter juggling, bahkan mungkin anak lahir perocot pun kasih bola sudah juggling. Ini guruannya seperti itu, ya. Jadi kalau untuk contoh, kita harus mencari organisasi yang baik. Salah satunya yang saya pilih adalah Jerman. Jerman ini Piala Dunia sudah 4 kali. Jadi di tahun 1954, tahun 1974, tahun 1990. Jadi ringnya itu adalah 20 tahun, 16 tahun. Kemudian terakhir ini 2014. Itu berarti 24 tahun baru juara dunia lagi. Tapi Jerman juga menjualai di Eropa, Piala Eropa, Piala antar negara Eropa, itu juga sebanyak 3 kali. Kalau Piala Dunia 4 kali, di Piala Eropa 3 kali, yaitu tahun 72, tahun 80, tahun 96. Nah, melihat jangka waktu yang panjang itu, akhirnya pemerintah Jerman di tahun 2004 pinginnya mereformasi sepak bola Jerman dengan orientasi untuk menjadi juara dunia lagi. Akhirnya dia Federasi Sepak Bola Jerman, DFB kalau nggak salah, itu memilih di tahun 2004 Jurgen Klinsmann sebagai pelatih dengan asisten pelatih Joachim Löw. Di tahun 2006 Jurgen Klinsmann mengundurkan diri, kemudian diganti oleh asistennya menjadi kepala yaitu Joachim Löw. Dan akhirnya Joachim Löw ini melatih Jerman itu sampai 17 tahun, terakhir tahun 2021 kemarin. Bayangkan, untuk pelatih timnasnya Jerman melatih sampai 17 tahun. Dan luar biasa ditangani Joachim Löw. Jadi Joachim Löw ini biodatanya ya, saya bacakan ya. Joachim Löw ini lahir tanggal 3 Februari 1960. Posisi gelandang serang waktu dia main. Klub bola, dia main di klub bola SC Freiburg, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Winterthur, dan lain-lain. Setelah dia jadi pelatih, dia melatih klub Stuttgart, Fenerbahce, Austria Wien, dan lain-lain, dan terakhir di 2004 melatih timnas Jerman. Prestasi apa yang telah dilakukan oleh Joachim Löw ini luar biasa ya. Jadi dia di tahun 2008 itu Jerman 4 tahun dari kepelatihan dia, 2008 menjadi runner up Eropa.
Piala Eropa. 6 tahun kemudian di 2010 peringkat ketiga Piala Dunia. Ini semakin meningkat. Kemudian di tahun ke-8 kepelatihan dia di 2012 di Piala Eropa dia masuk ke perempat final kalau nggak salah. Terus di 2014 10 tahun kemudian dari kepelatihan dia meraih juara Piala Dunia yang keempat yang diharapkan oleh rakyat Jerman. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bahwa timnas ini tidak instan. Anda 4 tahun, 5 tahun ditangani satu pelatih, kemudian ganti pelatih lagi dan sebagainya. Saya pikir bukan jalan yang tepat. Kebetulan kali ini timnas kita ini kan dilatih oleh Sintayong, di mana pelatih Sintayong ini melatih timnas Korea di Piala Dunia 2018. Mereka mengalahkan Jerman di fase grup dengan 2-0. Bayangkan, Jerman yang juara dunia di 2014, di 2018 dikalahkan oleh Korea Selatan yang dilatih oleh Sintayong di fase grup. Waktu itu Korea Selatan juga gagal masuk ke langkah selanjutnya karena peringkat 1-2-nya itu kalau nggak salah Meksiko sama Brasil atau kalau nggak salah, seingat saya. Jadi Jerman sama Korea gagal. Tapi melihat dari itu prestasi yang luar biasa karena sebagian besar tim Jerman adalah yang bermain di Piala Dunia 2014 dan Piala Eropa 2016. Jadi susunan itu tidak akan berubah jauh. Dan kebiasaan Joachim Löw ini yang luar biasa. Dia selalu meregenerasi pemain. Mayoritas pemain Jerman yang dibawa ke Piala Dunia maupun Eropa itu rata-rata usia 20 sampai 25 tahun. Ada beberapa pemain senior yang untuk menambal di satu sisi bagian-bagian ini yang krusial ya, itu masih dipertahankan. Tapi intinya mayoritas pemain yang dibawa itu masih muda, 25 sampai 25 tahun. Karena pemikirannya mereka adalah berharap bahwa kalau dia gagal di 2 tahun turnamen yang akan datang, tim-tim ini yang sudah solid latihan bersama ini kemudian bisa berkembang lagi di tahun berikutnya. Dan itu sudah terbukti seperti yang saya uraikan tadi. Akhirnya tercapai Piala Dunia yang keempat oleh tim Jerman di tahun 2014. Jadi luar biasa bahwa timnas itu tidak bisa instan, dan timnas itu harus dibentuk dari klub-klub yang di bawahnya. Jadi selama ditangani Joachim Löw mencapai 189 pertandingan, baik itu kompetisi internasional, pertandingan persahabatan maupun kompetisi yang lain. Dari 189 itu 120 dicapai dengan kemenangan atau sama dengan 64%. 38 pertandingan dengan hasil imbang sama dengan 20%, dan 31 mengalami kekalahan 16%. Artinya perkembangan dari timnas Jerman ditangani Joachim Löw ini sudah mencapai kenaikan yang luar biasa. Selama pemerintah Jerman tidak berani melakukan reformasi di bidang sepak bola di tahun 2004, pencapaian prestasi di 2014, 2010, 2008 akan sulit tercapai oleh tim Jerman. Jadi timnas Jerman ini untuk mencapai suatu target di puncak pencapaiannya melalui proses yang tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa berprestasi, tapi secara bertahap. 4 tahun, 6 tahun kemudian, 8 tahun, 10 tahun baru capaian juara dunia tercapai. Dan itu selalu diregenerasi oleh pelatih Joachim Löw. Pemain memberi kesempatan pemain muda
dengan sistem standar dari cara bermain tim Jerman, akhirnya tujuan itu bisa tercapai dan menjadi kebanggaan dari rakyat Jerman. Kembali lagi ke timnas Indonesia. Jadi timnas Indonesia kemarin tuh sudah luar biasa pencapaiannya anak-anak muda itu. Seandainya kita ini mempunyai organisasi sepak bola yang bagus seperti di Jerman, mulai dari SSB-nya Jerman usia dini ya, pra usia, usia dini, pencapaian itu ada levelnya. Dan tiap level itu harus ditaati para pemain. Artinya di klub-klub yang ada di Jerman itu mempunyai standarisir pelatihan pra usia, sehingga nanti membentuk bisa menghasilkan pemain-pemain hebat dunia. Itu sudah di negara maju yang lain termasuk Spanyol, ada Barcelona, Real Madrid dan sebagainya. Itu selalu gitu. Ada standarisasi pelatihan untuk anak pra usia, sehingga jenjangnya itu harus dilalui berjenjang terus-menerus, juga kompetisinya. Dan yang lebih penting, kompetisi di dalam negeri ini harus bagus juga. Wasitnya ya, tidak ada pengaturan skor, mafia apa dan sebagainya. Karena ini membentuk karakter pemain. Jadi seperti kemarin di pertandingan leg kedua, ada pemain kita menganggap itu tidak pelanggaran, tapi wasit menganggap pelanggaran. Mungkin di sini terbiasa kalau di situ bukan pelanggaran, tapi ternyata di internasional itu pelanggaran. Nah, hal-hal kecil seperti itu harus mulai dibangun sekarang, diperbaiki. Saya yakin harapan semua rakyat Indonesia, sepak bola Indonesia di dunia internasional akan lebih maju lagi. Oke, cukup segitu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Garuda Muda, Sintayong, dan krunya. Itu kerja keras yang luar biasa. Dari Tiga Mas, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.